Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, ini adalah video pertemuan 3 part 2. Pada video pertemuan 3 part 1 ya, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat fisika dan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Nah, pada video part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai reaksi identifikasi senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Jadi sesuai dengan RPS yang dapat saudara baca pada slide. Untuk melakukan reaksi identifikasi senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, kita dapat melakukan reaksi identifikasi menggunakan larutan bromin dalam CCl4. Nah, perhatikan kedua tabung reaksi berikut. Tabung reaksi pertama yang berada di sebelah kiri itu merupakan tabung reaksi yang berisi senyawa sikloheksana, suatu hidrokarbon jenuh. Dalam hal ini, senyawa sikloheksana atau hidrokarbon jenuh tersebut berwujud cairan tak berwarna. Kemudian pada tabung reaksi kedua, berisi sikloheksena, suatu hidrokarbon tak jenuh. Ya. Jadi pada sikloheksena terdapat ikatan rangkap. Nah, senyawa tersebut berwujud cairan tak berwarna juga. Nah, kemudian ke dalam tabung reaksi pertama ditambahkan dengan larutan Br2, larutan bromin dalam karbon tetraklorida. Larutan bromin berwarna coklat kemerahan. Penambahan larutan bromin dilakukan tetes demi tetes hingga mencapai sekitar 15 tetes. Kemudian goncangkan tabung reaksi 1 agar campuran tercampur merata ya. Maka dapat diamati bahwa senyawa pada tabung pertama itu tidak dapat menghilangkan warna larutan bromin. Nah, selanjutnya ke dalam tabung reaksi kedua juga ditambahkan dengan larutan bromin. Penambahan larutan bromin dilakukan tetes demi tetes. Perhatikan yang terjadi pada tabung reaksi kedua. Dapat diamati bahwa senyawa pada tabung reaksi kedua itu dapat menghilangkan warna larutan bromin. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Pada tabung reaksi 1 yang berisi sikloalkana ya, suatu senyawa hidrokarbon jenuh ya. Sikloalkana tidak bereaksi dengan larutan bromin. Sehingga ketika senyawa tersebut dicampurkan dengan larutan bromin, maka warna cairan dalam tabung reaksi menjadi mengikuti warna larutan bromin yang berwarna coklat kemerahan. Dalam hal ini dapat dikatakan hidrokarbon jenuh tidak menghilangkan warna larutan bromin. Hal ini disebabkan hidrokarbon jenuh tidak bereaksi dengan larutan bromin. Jadi misalkan ketika saudara mempunyai senyawa sikloheksana ya, yang wujudnya berupa cairan tak berwarna, kemudian dicampurkan dengan larutan bromin ya, yang berwarna coklat kemerahan, maka tidak terjadi reaksi ya. Dalam hal ini, warna campuran tersebut akan mengikuti warna dari larutan bromin yang berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya, ketika saudara mencampurkan senyawa N-heksana dengan larutan bromin, juga akan terjadi hal yang sama. Dalam hal ini, tidak terjadi reaksi dan warna campuran larutannya akan mengikuti warna bromin. Nah, kemudian mengapa ketika pada tabung reaksi 2 ditambahkan dengan larutan bromin, warna larutan bromin menjadi hilang? Pada tabung reaksi 2 itu berisi senyawa sikloheksena. Senyawa sikloheksena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada strukturnya terdapat ikatan rangkap. Senyawa ini dapat bereaksi dengan larutan bromin, sehingga ketika senyawa tersebut dicampurkan dengan larutan bromin, maka warna larutan kemerahan, warna larutan yang awalnya berwarna coklat kemerahan,
akan menjadi hilang disebabkan terjadinya reaksi tersebut. Nah, perhatikan reaksi hidrokarbon tak jenuh berikut. Ikatan rangkap yang terdapat pada senyawa hidrokarbon tak jenuh, dalam hal ini misalkan senyawa alkena maupun senyawa alkuna, apakah dalam bentuk rantai lurus, rantai bercabang, maupun dalam hal ini rantai siklik, misalnya sikloheksena ya, itu membuat senyawa tersebut lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan senyawa-senyawa alkana. Dalam hal ini, misalnya ketika suatu senyawa sikloheksena dicampurkan dengan larutan bromin ya, maka kedua atom Br pada senyawa bromin akan masuk pada kedua karbon pada sikloheksena yang mempunyai ikatan rangkap. Dalam hal ini adalah karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Sehingga akan dihasilkan produk dengan struktur sebagai berikutnya. Jadi Br-nya masuk pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Kemudian terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi kesimpulannya, hidrokarbon tak jenuh dapat bereaksi dengan larutan bromin melalui reaksi adisi, yaitu reaksi pemasukan dua buah gugus bromida pada kedua atom karbon yang semula berikatan rangkap sehingga menyebabkan putusnya ikatan rangkap tersebut. Begitu juga dengan senyawa 1-heksena, apabila direaksikan dengan bromin, maka kedua atom Br dari bromin akan masuk pada karbon yang berikatan rangkap, yaitu karbon nomor 1 dan karbon nomor 2. Sehingga hal inilah yang membuat larutan bromin menjadi hilang. Nah, kemudian apabila tabung reaksi 1 tadi yang berwarna coklat kemerahan itu kemudian dipaparkan di bawah sinar matahari ya, di tengah hari misalkan ya, di luar ruangan, dibawa keluar laboratorium, maka kita bisa amati warna coklat kemerahan ya dari campuran yang ada pada tabung reaksi 1 itu lama-kelamaan akan hilang. Dan apabila kita goncangkan tabung reaksi tersebut, maka bisa jadi ya warna larutan yang berwarna coklat kemerahan tersebut menjadi benar-benar hilang, sehingga dihasilkan larutan tak berwarna. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, tadi kita di awal membahas bahwa senyawa alkana itu tidak bereaksi dengan larutan bromin. Mengapa? Dengan adanya sinar matahari, alkana bisa dapat bereaksi dengan larutan bromin. Hal ini dikarenakan sinar matahari dapat memancarkan radiasi sinar UVA maupun sinar UVB ya, sehingga radiasi tersebut dapat memancing mekanisme pembentukan radikal bebas dari senyawa bromin ya, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi substitusi pada senyawa alkana. Nah, jadi dalam hal ini warna bromin menghilang karena senyawa alkana tersebut mengalami reaksi substitusi. Nah, saudara bisa perhatikan ini ya, hidrokarbon jenuh dapat bereaksi dengan larutan bromin apabila diberi bantuan energi radiasi atau seringkali disimbolkan dengan HV. Misalnya, energi tersebut dapat berasal dari sinar matahari, sehingga dapat mengalami reaksi substitusi dengan bromin melalui mekanisme pembentukan radikal bebas dan menyebabkan hilangnya warna larutan bromin. Ketika saudara mempunyai senyawa sikloheksana ya, kemudian senyawa ini direaksikan dengan bromin ya, dengan bantuan energi radiasi ya, maka akan terjadi reaksi substitusi di sini. Dalam hal ini, satu atom H pada sikloheksana ya, pada cincin sikloheksana ini akan digantikan oleh satu atom Br. Jadi di sini kan ada dua atom H ya. Karena digantikan dengan satu atom Br, maka di sini kita bisa lihat bahwa tinggal satu atom H. Nah, begitu juga dengan senyawa N-heksana ya. Ketika direaksikan dengan bromin dengan bantuan energi radiasi ya, maka akan dihasilkan beberapa campuran produk alkil halida dengan struktur berikut. Intinya, reaksi yang terjadi apabila alkana direaksikan dengan larutan bromin dengan bantuan energi radiasi itu merupakan reaksi substitusi dengan mekanisme radikal bebas.
Sedangkan tadi senyawa alkena ya dapat bereaksi dengan bromin melalui reaksi adisi, yaitu adisi elektrofilik. Nah, dan apabila alkana atau hidrokarbon jenuh direaksikan dengan bromin tanpa bantuan energi radiasi, maka senyawa alkana tidak dapat bereaksi dengan larutan bromin. Oke, demikianlah penjelasan mengenai reaksi identifikasi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh ya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.